warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, di video kali ini sedikit berbeda. Saya ingin memberikan satu informasi yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kebetulan hari ini saya menyambangi kantor sahabat saya, saudara saya, dan sekaligus adalah seorang motivator selama ini yang sudah bersahabat hampir 10 tahun, dan kemudian beliau sudah sukses ya membangun usahanya. Apakah usahanya itu? Simak terus teman-teman di video saya, jangan sampai dilewatkan. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu, murah rezeki, dan selalu disertai dengan kebahagiaan. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk tekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi update video yang saya akan buat setiap minggunya. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar, kita akan lanjutkan wawancara saya atau ngobrol ya teman-teman. Siapkan kopinya, camilannya, dan catatannya ya teman-teman, karena hari ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Tapi sebenarnya santai aja ya, Santai karena aja. kita kan teman, jadi ngobrolnya nggak usah formal Iya. dan ya kita udah sahabatan lama ya. Jadi bukan karena di channel beliau minta saya ngobrol-ngobrol ya, oke, let's go. Teman-teman, saya sekilas untuk memperkenalkan sahabat saya ini. Beliau adalah Pak Suwanto. Kebetulan beliau juga sudah melakukan berbagai macam bisnis, usaha, dan akhirnya yang sekarang beliau tekuni adalah usaha bisnis emas, teman-teman ya, emas batangan. Dan di sini banyak ya produk-produk yang dijual. Dan nanti saya akan ulik ya usahanya itu di bidang emas ini seperti apa perjalanannya, mungkin selama merintis usahanya ini apa kendalanya, dan mungkin Pak Suwanto bisa ceritakan ya ini usaha ini sudah dirintis dari sejak kapan dan bagaimana? Baik ya, jadi pertama sebenarnya usaha ini sebenarnya usaha yang hanya kebetulan ya sebenarnya, karena sebenarnya saya itu adalah saver atau suka menabung, betul. Jadi kalau dulu menabung itu kan pakai uang kertas, nah tapi saya nabungnya bukan pakai uang tapi pakai emas. Pakai emas, berarti ini adalah sudah jadi kebiasaan sejak dulu ya Pak ya? Betul. Jadi sebenarnya saya itu kalau usaha IIB itu benar Pak, IB-nya nanti dijelaskan ya, Iya. ini pengalamannya dulu. Oke, jadi pertama kali mungkin udah 10 tahun yang lalu saya itu beli emas setengah gram itu dulu masih harganya sekitar 350.000. Ini berapa tahun yang lalu Pak? Mungkin 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oke. Jadi tapi setiap bulan rutin, jadi setiap punya gaji nyimpen setengah gram, 1 gram, pokoknya setiap bulan harus konsisten. Intinya konsisten. Iya. Nah itu teman-teman, jadi pengalaman dari beliau ini karena suka nabung, dan nabungnya bukan nabung uang ya, tapi nabung emas batangan mulai dari 0,5 gram. Itu 10 tahun yang lalu harganya 350.000, dan sekarang Ya sekitar 900.000. 900.000. Artinya emas ini semakin naik ya trennya ya setiap tahunnya. Betul. Nah kemudian dari pengalaman yang Pak Suwanto dapatkan tentang menabung, tentang emas batangan dan sebagainya, lalu terciptalah usaha ini. Betul. Jadi IIB itu sebenarnya dulu saya melihat sebelum ada emas mini gold, emas kecil. Jadi saya melihat emas dulu kan sebenarnya gede-gede ya. Pecahannya setengah gram mungkin kemarin nggak ada ya, baru 1 gram. Tahun dulu itu nggak ada 0,5. Baru tahun-tahun sekarang itu yang baru ada 0,5 sebenarnya. Jadi rata-rata 1 graman gitu. Jadi memang karena dulu itu gaji UMR juga kecil, jadi emas sampai hari ini pun dikira juga masih mahal, seperti itu. Maka muncul adanya mini gold, emas yang kecil gitu kan, yang 0,1, 0,05 kayak gitu. Nah sekarang lebih mudah untuk nabung.
Nah, terciptanya bisnis ini sebenarnya dulu itu karena untuk mendapatkan emas itu masih sangat sulit. Ya, sulit ya. Nah, masyarakat itu juga untuk dapetin emas atau informasi emas batangan itu apa? Mm-mm. Selalu pola pikirnya emas batangan itu kan bongkahan gede, kilo gitu ya. betul, yang harganya berjuta-juta Ya, gitu. ya. Padahal sebenarnya Antam sendiri menyediakan emas yang dari pecahan 1 gram, 2 gram, dulu ada 2,5 gram, gitu, sampai 1 kilo lah ya. Iya, iya. Seperti itu ceritanya. Menarik ya teman-teman. Jadi saya juga sebenarnya mengenal dunia peremasan, logam mulia ya. Pertama kali saya tahu ada emas batangan itu ya diajak sama beliau waktu itu ke Gerai Antam ya teman-teman ya. Jadi oh ternyata ada emas batangan itu yang saya pikir juga sebagai masyarakat awam dulunya ya. Ternyata ada loh yang pecahan 0,5 gitu ya. Dan saya pikirnya juga sama Pak. Waktu itu emas batangan kesannya harus orang kaya yang punya gitu kan. Nah saya juga sangat senang gitu kan. Nah lahirnya IIB ini kenapa IIB Pak? Kenapa Independent Investor Business itu sejarahnya seperti apa? Ini seru sebenarnya. Jadi dulu ketika beli, karena dulu juga nggak tahu ternyata ada yang ini itu milik negara gitu, BUMN gitu, Antam gitu. Karena kita kan benar-benar tidak informasi itu, Antam kan nggak ada apa namanya, dia itu nggak ada kayak distributor gitu. Iklan. Oh iya, nggak ada iklan bukan. Nah, makanya saya beli di toko emas. Nah, ketika saya beli di toko emas dan saya bandingin dengan Antam, itu ternyata ada selisih. Oh, 1 gram itu kalau di toko emas itu ternyata selisihnya 100.000 loh. Nah, dari semenjak itu akhirnya saya itu punya pikiran, masyarakat itu untuk berbisnis emas itu kan harus punya modal besar, uang banyak. Tapi karena saya dulu konsisten nabung, saya emasnya udah alhamdulillah udah cukup lah ya. Nah, gitu akhirnya wah, kenapa enggak? Yang teman-teman saya ajak, ayo kamu ngajarin teman lain untuk nabung. Intinya kalau ikut berbisnis di IIB itu nabung, bukan kita nggak bisa ngambil untung besar, bukan, karena untungnya kecil kan. Yang penting diri sendiri. Ya, gitu. Jadi terciptanya Independent Investor Business, teman-teman, namanya adalah IIB ya. IIB itu singkatan dari Independent Investor Business. Jadi ketika membeli emas batangan ke toko, ternyata ada selisih. Nah, di situ mungkin terpikir ya. Iya, betul. Kenapa tidak kita berbisnis atau menjual belikan emas ini oleh sendiri. Nah, lahirnya dari IIB. Ya, betul. Nah, untuk menciptakan sebuah usaha ini kan pasti perlu perjalanan ya kayak. Apalagi yang dinamakan sebuah perusahaan itu pasti perlu izin. Nah, apakah IIB sendiri itu didirikan kapan, kemudian izinnya apa, apakah sudah memenuhi semua persyaratan yang ya ini loh, untuk kredibilitas masyarakat melihat IIB itu semakin apa ya, mungkin masyarakat pengen yakin, pengen lebih mengetahui ketika beli itu aman dan semua izin-izinnya itu ada. Nah, bisa Bapak jelaskan? Sebenarnya kalau untuk usaha kita memang sudah resmi, legal juga, kita bisa cek dokumen secara resmi, kita di bawah naungan perusahaan sebenarnya. Kemudian untuk apa namanya, dari IIB sendiri kan tidak menambung dana masyarakat, ingat ya. Jadi tidak perlu pengawasan OJK, dalam arti IIB itu seperti toko emas, customer datang bawa uang, kita ngasih emas gitu. Jadi seperti halnya toko jual beli biasa, jadi nggak perlu izin khusus, tapi kita perusahaan jadi dinaungi sama perusahaan gitu. Jadi intinya secara legalitas, kredibilitas ini tidak dilakukan teman-teman ya. Nah, itu berdirinya IIB sejak tahun berapa Pak? Untuk IIB sebenarnya kita baru ini di tahun 2021 mau 2 tahun. 2 tahun. Jadi tanggal 3 Agustus ini ulang tahun yang kedua. Jadi sebentar lagi IIB ini akan ulang tahun teman-teman ya. Dan sebenarnya teman-teman, saya juga sudah berkecimpung dengan beliau ini sejak awal pendirian IIB ini sudah ikut gitu kan. Namun untuk informasi yang supaya lebih luas lagi pada masyarakat, di sini saya ingin mengajak bahwa menabung emas itu ya untuk mungkin nanti akan dijelaskan sama owner IIB ya. Dan kemudian Pak, untuk independent investor sendiri, pasti sebuah perusahaan itu mempunyai target dan sasaran. Kemudian tujuannya untuk apa? Kalau dalam bahasa Jepangnya mokuteki ya. Mokuteki. Mokutekinya apa? Tujuannya apa? Dan motonya apa Pak? Kalau untuk IIB ini?
Jadi IIB itu saya dulu sebenarnya ini adalah saya pribadi itu ada visi sosial sebenarnya. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu bangsa kita itu bangsa besar, punya Freeport. Tapi Freeport itu bukan milik kita, itu milik Amerika. Walaupun secara hak milik ada milik Indonesia, tapi masyarakat Indonesia itu tidak bisa menikmati sepenuhnya kepingan emas. Nah, dari saya juga berguru dengan Godfather, beliaulah yang sebenarnya mengajari kenapa kita itu harus memasyarakatkan emas, gitu. Pondasi dasarnya adalah ketika kita punya emas, berarti punya uang. Iya, betul. Nah, IIB itu diciptakan dengan visi 1000 gram emas untuk setiap keluarga. 1000 gram berarti 1 kilo ya Pak? Betul, Ya? 1 kilo. Nah, untuk mendapatkan yang 1 kilo itu kan masyarakat ini, mohon maaf ya, masyarakat di Indonesia ini kan kebanyakan ketika kita punya perhiasan, punya emas, itu gatel loh Pak untuk dijual gitu kan, untuk untuk ya diuangkan gitu kan. Nah, jadi secara dasar basic dari IIB sendiri memberikan edukasi bahwa kita semua harus hanya bisa menggunakan uang sebesar 10% dari income atau 10% dari pendapatan. Misalnya pendapatannya itu 5 juta, ya disisihkan 10%. 500.000. Betul, 500.000. Nah, 500.000 itu dijadikan emas dan itu dilakukan berulang-ulang terus menerus. Emang kecil, tapi ketika sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti. Nah, itu maksudnya. Jadi dari misalkan kita punya income 5 juta, 10%-nya 500.000. Sebenarnya bisa untuk beli setengah gram ya? Betul, ya? Setiap bulannya bisa beli setengah gram. Oke. Nah, kemudian Pak, ini kan sudah berdiri 2 tahun yang lalu dan sebentar lagi akan merayakan anniversary yang kedua. Tentunya ini secara sistem bisnisnya seperti apa, dan sekarang di tahun kedua ini sudah mencapai berapa mitra yang sudah bergabung di independent investor bisnis ini? Jadi untuk sampai saat ini kita sudah punya mitra di Jabodetabek, Papua juga sebenarnya sudah ada, gitu. Kita ada sekitar 1.500 member. 1.500 member, berarti itu adalah member yang sudah tercatat sebagai kemitraan ya? Betul. Sebagai partner bisnis. Partner bisnis. Nah, Bapak bisa ceritakan Pak, bagaimana caranya kalau saya ingin menjadi mitra IIB? Syaratnya apa? Kemudian saya harus mengeluarkan uang berapa? Sebenarnya untuk menjadi mitra sangat mudah. Yang pertama, emang syaratnya memang harus beli. Nah, belinya juga nggak mahal-mahal, hanya modal sekitar 200.000, itu sudah bisa jadi mitra kita. Nanti untuk biaya kemitraan 100.000, itu nanti akan dapat aplikasi IIB ya. Itu sebagai tool untuk jualan. Kemudian yang tadi yang 100.000 lagi itu dapat emas atau mini gold seperti ini. Oh, jadi cukup mudah teman-teman ya. Jadi sangat terjangkau. Sangat terjangkau ya. Jadi teman-teman di sini nanti akan saya kasih link di description ya untuk kemitraan seperti apa, kemudian nanti bagaimana cara menghubunginya, cara mendaftarnya. Nah, ini cukup dengan 200.000 ya. Jadi 100.000 itu untuk biaya registrasi atau biaya pendaftaran, itu seumur hidup teman-teman. Dan kemudian yang 100.000-nya cukup dengan membeli 0,5 gram ini dari Mini Gold. Dan untuk aplikasinya sendiri itu sudah ada di Play Store ya Pak? Iya, betul. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan aplikasi seperti ini. Oh, gini ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi IIB ini sudah punya aplikasi dan ini bisa di-download di Play Store. Jadi otomatis jika kita membeli sekaligus mendaftar sebagai mitra dan bisa jualan teman-teman, ini nanti bisa mendapatkan aplikasi ini. Dan kemitraan ini juga kita bisa mendapatkan keuntungan. Kira-kira apa saja keuntungan yang didapatkan ketika kita menjadi mitra IIB ini Pak? Jadi gini ya, kembali lagi bahwa bisnis IIB itu sebenarnya bisnis emas itu tidak bisa mengambil untung besar. Jadi perlu digarisbawahi. Sebenarnya siapa sih yang untung? Yang untung adalah orang-orang yang setiap bulan mau menyisihkan pendapatannya untuk dijadikan emas. Emas itu dijadikan sebagai modal atau sebagai basic finansial. Kalau saya sering menyebutnya sebagai basic kekayaan. Basic kekayaan. Ya. Jadi ketika kita punya emas, kita itu kehidupan sehari-hari itu akan merasa tenang.
lebih nyaman karena itu karena emas yang yang kita kumpulkan itu akan menjadi harta di kala senang dan akan menjadi uang di kala susah. Kesusahan. Betul seperti itu. Dan secara filosofinya Pak, emas ini kan mungkin secara Islami ya, secara syariat Islam juga sudah dijelaskan ya sebenarnya bahwa ada salah satu hadis Nabi. Ini saya membaca ya di Mbah Google ya, dan kemudian pernah mendengar juga bahwa sudah saatnya memang masyarakat kita itu sudah harus lebih mengenal dengan emas gitu kan, karena di hadis Nabi Muhammad SAW juga disampaikan ya, bahkan akan tiba pada saatnya sudah tidak ada yang berguna, tidak ada yang bermanfaat selain yang emas, selain yang putih dan yang kuning, artinya emas dan perak. Nah ini IIB ini punya kontribusi yang besar sebenarnya untuk hal itu. Nah bagaimana caranya untuk membangkitkan itu Pak, sehingga masyarakat itu antusias membeli emas setiap bulannya atau setiap mereka mendapatkan uang atau income, mereka itu antusias. Nah itu bagaimana caranya IIB untuk memberikan antusiasme masyarakat membeli emas setiap bulan? Jadi sebenarnya ketika menjadi mitra itu kita menyediakan pelatihan atau pendidikan, pentingnya investasi. Jadi kalau kita punya goal, kenapa tadi kita memberikan goal 1000 gram emas untuk setiap keluarga Indonesia, berarti goal kita adalah 1000 gram. Nah, kalau kita udah punya tujuan jelas dan kita tahu maksud dan tujuannya kenapa harus punya 1000 gram, jadi hatinya akan tergerak. Nah, ketika kita itu sudah mulai memiliki emas sebulan, 2 bulan, setahun, nah emas kita itu dalam album dan banyak, itu akan menjadi motivasi yang terbesar. Jadi ketika nanti kita mungkin akan pensiun ataupun pergi haji ataupun umroh, kita itu udah punya dana seperti itu. Ataupun pendidikan anak itu juga sudah siap. Jadi kita tidak bisa istilahnya tidak usah khawatir lagi. Jadi hati lebih tenang begitu. Seperti itu Pak. Jadi memang sangat dibutuhkan kesadaran ya sebenarnya dari setiap masyarakat. Nah untuk produk sendiri awalnya kan Bapak tadi bilangnya BUMN, artinya Antam kan. Betul. Nah awalnya itu produknya adalah produk Antam. Nah sekarang semakin banyak dan beragam. Bapak bisa jelaskan satu persatu Pak? Jadi IIB karena permintaan mitra, IIB mulai mengembangkan istilahnya merambah produk. Kita ada 5 ya. Yang pertama itu ya pokok adalah ini yang Antam ya, yang Antam ini Antam seperti ini. Kemudian tahun kedua itu masuk mini gold. Ini yang mini gold seperti ini. Kemudian habis mini gold itu kita masuk harta dinata yang bentuknya gift lucu-lucu kayak gini. Setelah harta dinata kita baru masuk King Halim. Nah ini seperti ini King Halim. Ini King Halim juga lucu-lucu gambarnya. Terakhir kita ada UBS. Nah UBS kita memang ambil hanya untuk gift series aja. Karena yang lucu-lucu aja. Tetap investasi terbaik adalah membeli emas batangan Antam. Nah selain selain produk-produk yang sekarang sudah mulai dikembangkan, mulai dari Antam, kemudian ada apa tadi, mini gold, ada King Halim dan UBS. Nah sebenarnya mungkin ini perlu disampaikan juga Pak, bahwa mungkin masyarakat kita tahunya emas perhiasan. Nah kalau dibandingkan dengan emas perhiasan, kita untuk sebuah investasi, kita kan melek investasi nih ceritanya dengan emas ini ya, logam ini. Jika dibandingkan dengan perhiasan, lebih menguntungkan mana untuk jangka panjang, perhiasan kah atau emas batangan? Jadi sebelum kita melakukan pembelian baik emas perhiasan atau emas Antam, itu semuanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika kita membeli perhiasan, nah tujuannya adalah untuk berhias, untuk mempercantik diri sebagai perempuan, tidak apa-apa, karena itu adalah fitrah. Jadi manusia, teman istri-istri kita biar kelihatan cantik gitu kan, ya silakan membeli perhiasan. Tapi karena perhiasan berarti ketika dijual berarti nanti menyusut. Seperti itu. Tapi ketika kita membeli investasi juga ada kemungkinan juga rugi.
kalau dibeli hari ini sebulan 2 bulan akan dijual juga akan rugi. Makanya untuk mendapatkan benefit dari emas adalah dijual setelah 2 sampai 5 tahun. 5 tahun. Betul. Jadi seperti itu. Artinya akan sangat menguntungkan jika disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Iya, betul. Tentunya mungkin salah satu dari bagaimana cara kita menjaga kekayaan ya. Betul, itu sangat sekali. Dan jujur saya juga sebenarnya sudah punya banyak ya. Tapi teman-teman ya, ini jujur aja ya, saya setiap bulan itu selalu beli. Tapi dengan semenjak corona ini nih, jujur aja ya, cicilannya banyak. Jadi banyak saya keluarkan untuk menunggak. Gak apa-apa teman-teman, saya nggak jaim ya. Dan saya memang untuk berusaha pengen kembali lagi menabung lagi emas-emas ini setelah ya mudah-mudahan si Mbah Corona ini segera selesai ya. Kemudian selain produk yang tadi disampaikan ada Antam, King Halim dan sebagainya. Untuk gift series sendiri Pak, misalkan ada kebutuhan dari masyarakat untuk Pak saya mau pesan untuk kawinan, untuk akad nikah atau untuk apa sih namanya mahar ya. Dan apakah IIB juga menyediakan seperti itu? Ya, IIB juga membantu, dibantu dengan distributor kami yang ada di BCR, itu Pak Adi Suparwan. Beliau juga menyediakan bingkai ya. Salah satunya ini ya Pak ya? Ya betul, jadi bingkainya lucu-lucu, nanti bisa request. Juga harganya juga murah dari 90.000 sampai 300.000. Iya. Nah teman-teman, jadi IIB juga selain menyediakan produk emas batangan juga menyediakan apabila teman-teman ada yang mau nikahan membuat untuk mahar dan bingkainya sekaligus, nanti bisa di DM ya ke Instagramnya, nanti akan saya cantumkan di link description. Seperti ini teman-teman contohnya ya, ini untuk the wedding. Barangkali ada teman-teman yang mau merit, mau nikah, cari mahar, silakan bisa hubungi kami ya. Betul. Terus jadi juga IIB juga bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Betul. Jadi nggak usah khawatir sekarang karena zamannya sudah online. Tidak usah takut, khawatir mengenai pengiriman. Juga selama 2 tahun ini kita juga sudah melakukan pengiriman sampai Papua ya? Lampung, Jawa Timur, Surabaya gitu juga. Mitra-mitra kita yang ada di sana juga dikirim dari kantor pusat gitu. Jadi untuk mitra-mitra yang ada di seluruh Indonesia ya, jadi nggak perlu khawatir jika ada yang berminat untuk menjadi mitra kami, mitra IIB, itu tidak perlu ada kekhawatiran mengenai pengiriman barang. Nah mungkin yang dikhawatirkan itu gini Pak, kalau namanya Mas itu pasti ditanya ya, ini masuk asuransi atau dan sebagainya, bagaimana cara menanggulanginya itu Pak saat pengiriman? Pengiriman sebenarnya ini menjadi rahasia karena kita nggak bisa bedakan. Jadi itu udah menjadi rahasia perusahaan. Yang penting perusahaan menjamin atau menggaransi ketika emas dikirim tidak sampai perusahaan akan mengganti. Betul. Tapi selama ini ada kendala nggak Pak? Apabila pengiriman itu tidak sampai ke customer, sampai ke Papua tadi ya, ke Lampung dan sebagainya, ada nggak pengalaman bahwa si masnya nggak nyampe? Untuk pengalaman selama 2 tahun belum pernah. Hanya paling terlambat saja. Ataupun mungkin karena penulisan alamat yang kurang jelas sehingga mungkin tertahan gitu aja. Tapi selama ini belum ada komplain dari customer atau dari mitra-mitra kita ketika pengiriman istilahnya untuk mengirim emas tersebut. Sebenarnya memang tidak perlu khawatir ya, karena di online shop juga banyak yang menjual perhiasan emas dan mereka aman-aman saja gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Kemudian ini mungkin yang terakhir Pak, saya akan tanya untuk kontribusi kepada masyarakat sekitar kita dengan berdirinya IIB ini, mungkin nanti untuk 5 atau 10 tahun ke depan ada big dream-nya sendiri dari IIB sendiri untuk ya seperti bagaimana caranya kita berkontribusi pada masyarakat sekitar. Oh baik, jadi karena saya sendiri adalah manusia biasa, jadi kontribusi kita sebenarnya kita sudah juga di IIB punya namanya IIB Foundation. Jadi kita sudah memiliki IIB Foundation, jadi rezeki yang profit atau untung yang didapat dari IIB sebagian emang dipakai untuk diberikan untuk anak yatim piatu. Jadi kita memang sudah itu di tahun 2017
sudah ya. jalan sampai sekarang. Sekarang. Iya, jadi kita juga apa namanya berkontribusi bahwa ke masyarakat juga ada, ke lingkungan sekitar juga ada. Ada. Oke, terima kasih Pak Suwanto ya sudah sharing. Mungkin hari ini tidak cukup menjelaskan secara keseluruhan. Nanti akan ada beberapa video-video lagi ya supaya teman-teman semakin penasaran. Nanti akan kita lebih kenal lagi IB seperti apa. Dan saya ucapkan terima kasih Pak. Semoga usahanya semakin sukses, maju dan selalu diberikan kelancaran dan mitra-mitranya terus bertambah. Sekarang udah 1.500, semoga nanti jadi 1.500.000 di 5 tahun ke depan. Amin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.